Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jagoan Neon. Ya guys, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya masih dalam keadaan sehat, dan semoga teman-teman di rumah pun sekeluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Amin amin ya robbal alamin. Ya, Malaysia mau tidak mau akhirnya bertemu dengan rivalnya yaitu Indonesia, atau Indonesia bertemu dengan rivalnya yaitu Malaysia. Padahal kita tahu sempat mereka menolak ajakan friendly match Pak Erick Thohir di bulan September nanti di FIFA Matchday. Itu awalnya tidak ada jawaban dari pihak Malaysia untuk FIFA Matchday nanti di bulan September, tapi berjalannya waktu dan ternyata Malaysia menolak guys ajakan timnas kita untuk uji coba di FIFA Matchday di bulan September nanti ya guys. Ya, mau nggak mau kalau ini di Piala AFF U23 Championship Mandiri Cup ini Malaysia ya mau nggak mau pasti berhadapan dengan Indonesia guys, karena kita tahu guys di sini hasil drawing ASEAN U23 Championship Mandiri Cup 2025 ini Indonesia di grup A sebagai tuan rumah bersama Filipina, Brunei dan Malaysia. Ya, dan di grup B-nya ada Vietnam, Kamboja dan Laos. Lalu di grup C-nya ada tim kuat Thailand, Myanmar dan Timor Leste. Nah, di sini dua negara yang tidak ikut sih guys, Singapura dan Australia. Ini entah kenapa nih dua negara ini tidak ikut dalam ASEAN Cup U23 Championship Mandiri 2025 nanti di bulan Juli nanti guys. Ya, jadi kita saksikan langsung aja yuk video selengkapnya. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu, schedule ASEAN U23 Mandiri Cup. Buset dah guys, buset dah, nggak sabar banget guys ya. Udah gue nggak sabar banget cuy ya, karena kan King Indo nantinya akan ketemu tetangga yaitu Malaysia cuy. Jadi guys ya, reminder dulu guys ya, nantinya ASEAN U23 ini guys akan diadakan di Indonesia. Indonesia menjadi tuan rumah guys. Akan digunakan stadionnya adalah GBK dan juga Patriot guys. Buset dah. Jadi guys ya, pertandingan ini akan dimulai pada tanggal 15 Juli guys. Indo akan berhadapan dengan Brunei guys untuk di pertandingan pertama guys. Selanjutnya guys, di pertandingan kedua King Indo akan berhadapan dengan Filipina cuy. Buset dah. Di pertandingan terakhir nih guys, King Indo akan ketemu tetangganya yaitu Malaysia di tanggal 21 Juli. Selanjutnya jika King Indo lolos gitu ya ke babak semifinal, semifinal akan diadakan di 25 Juli. Dan jika King Indo lolos nih guys ke final akan diadakan di 29 Juli tahun 2025 cuy. Buset dah. Udah gak sabar banget lihat adik-adik kita bantai-bantai tim ASEAN cuy. Semua teriak Malaysia dong itu gimana Pak Erick? Akhirnya bener timnas Malaysia satu grup dengan Indonesia. Ya memang kan kita sudah lama sudah kangen bertemu dengan Malaysia. Memang salah satunya waktu ada jendela kesempatan untuk FIFA Matchday bulan September kan kita mengundang tim Malaysia juga, sebelum kita memastikan ada Kuwait sama Lebanon. Nah cuman tentu mungkin tim senior Malaysia ada pertimbangan lain karena mereka sedang membangun. Nah ternyata sekarang ya ini bukan mengundang, ini dipastikan harus datang. Jadi pas kocokannya ya lawan Malaysia. Jadi ya mau nggak mau ya, karena turnamen resmi sekawasan Asia Tenggara ini ya mau nggak mau harus bertanding ketemu Indonesia guys. Jadi tidak bisa mengelak lagi nih Malaysia. Ya semoga aja, tapi kita nggak boleh inilah ya kan, biar nanti kita lihat nanti aja, karena tim asuhan Gerard Vandenberg ini kita tahu nih, gue penasaran nih sama racikannya coach yang baru nih, Gerard Vandenberg ini nih, seperti apa? Tak pernah ucap hello pergi kau melambai.
Akhirnya, Bray, akhirnya dari penolakan kemarin, dari penolakan untuk bermain dengan timnas Indonesia, akhirnya alam menyatukan. Alam berkehendak kita bertemu. Yang dinanti-nanti lama, akhirnya Malaysia gabung satu grup di AFF U23. Kenapa ketemunya di U23 AFF? Kenapa nggak senior gitu? Padahal Tom Haye pengen banget loh ketemu. Pengen banget main sama Malaysia katanya. Tapi gue akuin, Malaysia senior tuh ada peningkatan kemarin pas gue lihat lawan Tanjung Verde. Bagus mainnya, sumpah bagus. Ini bukan karena tetangga nih, gue jujur nih reviewnya nih. Jadi AFF U23 terbagi 3 grup, Bray. Nggak ada Singapura, nggak ada Australia. Dimulai pertengahan Juli di kandang kita, Bray. Mantep nih. Menurut kalian gimana? Apakah kita bisa menang? Tulis di komen, jangan lupa follow gue. Yang gue bingung, Australia sama Singapura kenapa nggak ikut serta ya guys? Coba guys, teman-teman barangkali ada yang tahu kenapa Australia dan Singapura tidak ikut di ASEAN U23 Championship 2025 ini guys. Di sepak bola Asia Tenggara, lu pasti nggak asing dengan nama Derby Nusantara, match antara Indonesia lawan Malaysia. Persaingan kita ini bukan cuma tentang sepak bola, bro. Ini tentang sejarah, tentang darah yang sama-sama ngalir dari nenek moyang kita di bumi kepulauan. Alasan persaingan Indonesia dan Malaysia disebut Derby Nusantara adalah karena kedua negara ini sama-sama bagian dari gugusan Kepulauan Asia Tenggara yang sejak era Majapahit abad ke-14 dikenal dengan nama Nusantara. Bahkan ada juga yang bilang ini derby Melayu, saking sama-sama berdarah satu rumpun. Kita ini dua saudara beda negara, tapi kalau udah ngomongin sepak bola, ya lu udah tahu sendiri bacotan kita kan? Dan sejarahnya ini panjang, bro. Pertandingan pertama, Indonesia lawan Malaysia terjadi di 7 September 1957 di turnamen Merdeka, Kuala Lumpur. Waktu itu Malaysia masih Federasi Malaya. Hasilnya, Indonesia menang 4-2. Kemenangan yang langsung bikin uhuy dan jadi sinyal awal kalau pertemuan dua timnas ini bakal selalu seru. Menariknya, di awal-awal kita malah ada rasa saling respect. Presiden Soekarno sendiri dulu kagum sama pemain Malaya, Dola Don, sampai manggil dia Harimau Malaya. Dari situlah julukan itu nempel ke timnas Malaysia sampai sekarang. Tapi semua berubah waktu masuk era 1960-an. Konfrontasi Indonesia-Malaysia meledak. Soekarno teriak, "Ganyang Malaysia!" Semangat revolusi anti-imperialisme. Dan di stadion, teriakan itu jadi mantra. Setiap lawan Malaysia, yel-yel itu nyaring banget disuarakan. Pertandingan bola jadi semacam simbol. Kalah, kita malu. Menang, kita bangga setengah mati. Dan di Asian Games 1962, Indonesia pernah kalah 3-2 dari Malaya di Jakarta. Kita kalah di kandang sendiri, bro. Hasilnya makin membakar emosi publik. Sejak saat itu, tiap laga Indonesia lawan Malaysia rasanya kayak duel antara abang sama adik yang lagi panas-panasnya ribut. Dan gak cuma di lapangan, bro. Di luar sepak bola juga panas. Dari rebutan budaya, tari-tarian, batik, makanan, sampai lagu, semuanya diperebutin. Dan itu semua bawa emosi ke sepak bola sampai sekarang. Intinya, Derby Nusantara itu bukan cuma soal menang atau kalah. Ini tentang pride, harga diri, dan rasa memiliki tanah air. Karena di balik bendera, kita ada darah yang sama. Tapi di lapangan, nggak ada kata adik atau abang. Yang ada cuma satu, siapa yang paling pantas angkat kepala. Nah, korang diajak yang senior nggak mau, takut. Nah, sekarang kita orang ketemu di U23 AFF. Korang jangan takut, ini cuma pertandingan. Tapi kalau kita bantai, korang jangan nangis. Ingat, jangan nangis. Ya guys, jadi itu ya video tentang apa masalah timnas kita dan timnas Malaysia yang bakal bertemu nanti di bulan Juli. Ya tidak bakal bisa menyangkal lagi nih timnas Malaysia nih, karena
di sini udah masuk satu grup dengan Indonesia dan Brunei Darussalam dan Filipina. Jadi semoga aja pertandingan nanti bakalan seru ya guys ya, antara siapa yang lebih hebat antara Indonesia dan Malaysia ini guys. Oke guys, sekian dulu video kali ini, semoga memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.